Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bifadlih. Al-mudillu liman yasha'u bi'adlih. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih. Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa ba'du fayaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bimuradih. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara, kita akan lanjut kembali kajian-kajian kitab kita dari pasal per pasal, dan malam ini kita akan jelaskan tentang fasal yang menerangkan adab-adab penuntut ilmu, dalam hal ini adalah murid, ma'al alim, terhadap guru atau yang mengajarkan ilmu. Nah, ini penting sekali saya kira untuk dipahami, karena setiap pencari ilmu ingin ilmunya itu berkah. Betul tidak? Ya, kita pengen punya ilmu, ngaji di mana-mana, mendatangi guru, ya, dari majlis ke majlis. Tujuannya ingin mendapatkan ilmu yang berkah. Berkah dunia kita, berkah akhirat kita. Dan ilmu itu akan bermanfaat minimal untuk diri kita, dan selanjutnya kita dapat getok tularkan pada anak cucu kita. Itu kalau ilmu kita berkah. Karena itu diawali dengan akhlak dan adab. Ini penting sekali, saudara. Nah, ini ada yang saya kutip di dalam kitab Al-Adabu fid Din fi Majmu'atir Rasailil Imamul Ghazali, Al-Maktabatut Taufiqiyah. Itu kitabnya Imam Ghazali yang judulnya adalah Al-Adabu fid Din fi Majmu'atir Rasail. Nah, ini Imam Ghazali memberikan nasihat kepada kita semua sebagai penuntut ilmu agar bisa mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat, maka dahulukan adab, dahulukan akhlak, begitu ya. Nah, ternyata nasihat-nasihat beliau ini yang beliau tumpahkan melalui adab-adab yang harus dipatuhi, ada 10 adab. Ada 10 adab seorang murid kepada gurunya, kepada orang-orang yang berilmu, dalam hal ini yang menyampaikan ilmu kepada mereka. Baik, saya bacakan dulu, saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul muta'allim ma'al alim. Yabda'uhu bis salami wa la yaqul baina yadayhil kalam wa yaqumu lahu idza qama wa la yaqulu lahu qala fulanun khilafu ma qulta wa la yas'al jalisuhu fi majlisih wa la yabtasimmu 'inda makhatibatih wa la yashiru 'alayh bi khilafi ra'yihi wa la ya'khudhu bi thawbihi idza qama wa la yastafhimuhu an mas'alati fi tariqihi hatta yablughu ila manzilih wa la yakthiru alaih inda milalih. Nah, itu. Sampai situ, saudara, apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Adabul muta'allim ma'al alim. Adab atau akhlak penuntut ilmu kepada orang yang mengajarkan ilmu, dalam hal ini guru. Jadi artinya adab murid kepada guru. Kalau kita pengen dapat ilmu yang berkah. Yang pertama disampaikan beliau, adab yang kita lakukan kepada guru kita agar ilmu kita ini berkah adalah yabda'uhu bis salam. Memulai uluk salam. Jadi mendahulukan beruluk salam kepada guru kita. Itu penting, saudara. Jadi memulai beruluk salam. Sangat penting. Kenapa demikian? Dan ini berdasarkan hadis.
Ya, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, Nabi bersabda, yusallimur rakibu 'alal mashi wal qa'imu 'alal qa'id was saghiru 'alal kibir wal qalilu 'alal katsir. Hendaklah menguluk salam diawali bagi orang yang mengendarai sesuatu, artinya yang berkendara, kepada orang yang berjalan kaki. Satu. Yang kedua, orang yang berdiri lebih dulu memulai salam kepada orang yang duduk. Yang ketiga, was-saghiru 'alal kabir. Yang kecil mendahului menguluk salam kepada yang besar. Nah, dalam hal ini as-saghir adalah para penuntut ilmu. Para pencari ilmu disebut as-saghir. Saghair, kecil. Artinya yang menuntut ilmu itu dianggap kecil. Sementara al-kabair atau kabir itu ulama. Nah, makanya kalau dalam kitab-kitab salaf kita temukan waqala ba'dul kabair, telah berkata sebagian ulama-ulama. Maksudnya al-kabair itu ditafsirkan sebagai ulama. Sementara saghair atau saghir, bentuk jamannya saghair, itu murid. Ya, murid. Nah, jadi kalau dikatakan Nabi was-saghiru 'alal kabir, yang kecil beruluk salam kepada yang besar. Artinya murid mesti dahulukan uluk salam kepada guru, saudara. Dan itu semuanya sudah ada aturannya, adab-adab yang diperintah. Wal qalilu 'alal katsir, dan orang yang sedikit lebih dulu menguluk salam kepada orang yang banyak. Itu semuanya adab. Nabi mengajarkan adab. Terlebih ketika ini adalah guru kita, maka di saat kita bertemu, bertatap muka, maka dahulukan kita beruluk salam. Uluk salam, itu adab namanya. Nah, biasanya guru juga dalam hal ini, ya kalau guru menguluk salam lebih dulu, itu hal yang sudah tidak asing lagi begitu ya. Ya, artinya kadang-kadang guru mendiamkan saja, menunggu adab-adab murid itu menguluk salam gitu. Lain halnya kalau saya masuk ke dalam majlis, karena saya masuk ke dalam majlis, saya uluk salam dan seterusnya. Ya, tapi ada juga saudara, guru itu membiarkan, ketika bertemu itu membiarkan, karena memberikan kesempatan pahala terbesar untuk muridnya gitu. Ternyata udah dibiarin kagak juga uluk salam gitu. Ya, nggak tegur juga, lantaran karena dia nggak tahu itu. Nah, itu masalahnya. Makanya ini kita sampaikan supaya murid-murid paham. Ketika bertemu guru, jangan sampai didahulukan guru kita. Assalamualaikum. Ya, kadang-kadang guru udah tahu itu. Ya, guru udah tahu dalam hal ini memberikan kesempatan kepada murid akan peluang pahala yang besar gitu, agar ilmunya juga berkah gitu. Jadi kalau ketemu guru di jalan, ya, kalian gitu, Assalamualaikum Pak Kiai, Assalamualaikum Pak Ustadz, Assalamualaikum Pak Guru, dan seterusnya. Nah, itu artinya kita sudah ada adab di situ. Jangan didiemin. Kadang-kadang ada guru ngumpet, nggak berkah yang begitu. Nah, begitu jalan di gang, oh ada kiai ini ngumpet-ngumpet, itu nggak berkah yang begitu. Jumpai dia, uluk salam, itu namanya adab yang luar biasa, berkah ilmunya. Tuh, satu ya. Kemudian saudara, adab berikutnya, seorang murid kepada guru agar ilmunya membawa berkah itu, wala yaqul baina yadaihil kalam, dan jangan berbicara atau banyak berbicara di depan guru. Maksudnya apa? Banyak berbicara di depan guru. Jadi kalau orang yang banyak berbicara biasanya menunjukkan seolah-olah dia yang paling pinter, dia yang paling segalanya gitu. Jadi kalau di hadapan guru itu jangan banyak bicara, saudara. Bertanya boleh, ya, sesuatu yang kita tidak pernah tahu, tanya sama guru kita. Jangan kita menggurui guru kita. Apalagi kita berbicara dengan bicara yang banyak di depan guru kita. Ya, jadi seolah-olah murid itu nggak ada tawaduknya dengan guru. Walaupun dia banyak pembicaraan, mesti tawadu. Tunggu dulu guru berbicara, gitu. Jangan pernah potong pembicaraan seorang guru ketika guru sedang berbicara. Itu adab namanya, saudara. Ya. Kadang-kadang ada juga murid yang ya karena dia wawasannya luas gitu kan, dia bicara bla 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 bla, sehingga guru tidak diberikan kesempatan. Dan memang tidak ada ruang untuk kesempatan berbicara karena dia saja berbicara itu. Itu namanya kurang adab. Dan ilmu itu nggak bakal berkah, saudara. Kalau murid seperti itu nggak akan pernah berkah, ya, karena adabnya tidak didahulukan oleh mereka kepada guru.
Nah, karena itu kenapa banyak ulama-ulama kita terdahulu ilmunya berkah-berkah? Karena mereka mengikuti arahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ketika mereka menghormati guru-guru mulia mereka, mereka tidak pernah melakukan sesuatu kekasaran dengan gurunya, tidak pernah menyinggung gurunya. Bahkan juga adab-adab yang diperintah itu mereka selalu lakukan. Makanya berkah ilmunya. Bagaimana Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Imam Syafi'i dalam hal ini sebagai murid, Imam Malik sebagai guru. Ta'zimnya sungguh luar biasa. Imam Syafi'i sekalipun berwawasan luas, dalam hal ini banyak keilmuan yang dipelajari. Bahkan kitab-kitab yang sebelum dipelajari kepada Imam Malik sudah dikuasai dulu oleh Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i tidak menunjukkan dirinya kepada Imam Malik seolah-olah dia yang lebih bisa. Tidak, saudara. Tetap menghormati Imam Malik itu adalah gurunya. Tuh. Sampai-sampai Imam Malik itu merasa haibah dengan Imam Syafi'i. Aku saja yang menukil kitab, yang menulis kitab Al-Muwatta belum menghafal kitab itu. Tapi engkau sudah menghafal, di kepalamu sudah luar biasa. Itu kan luar biasa. Artinya apa? Imam Malik itu memberikan apresiasi kepada Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i itu tawadhu, saudara. Di depan guru sekalipun dia berwawasan luas. Tadi kita juga seperti itu. Kalau kita sebagai murid-murid ini, walaupun kita berwawasan luas, kalau di depan guru kita, kita jangan banyak berbicara. Dengarkan apa yang disampaikan guru kita. Kalau ada pertanyaan yang memang kita tidak pernah tahu, pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang dalam hal ini memahami jika kamu tidak mengetahui persoalan itu. Jadi tanya dulu. Jadi guru itu sebagai tempat tempat di mana murid-murid itu mengadu. Ya, murid-murid itu mengadu segala persoalan, apapun, saudara. Ketika kayaknya ini ke depannya bakal seperti ini, cuman kita tidak pernah paham, kita tanyakan dulu kepada guru kita minta fatwanya, kita minta nasihatnya, mungkin barangkali ada jalan keluar, begitu. Jangan memberikan keputusan sendiri, seolah-olah kita adalah segalanya gitu. Nah, itu tidak menghormati guru, tidak menghormati alim namanya. Kalau orang sudah tidak menghormati alim, maka ba'idun minal barakah, jauh dari keberkahan, saudara. Ya, nah, ini jangan sampai terjadi pada diri kita hal seperti itu. Dua. Kemudian adab yang ketiga, saudara. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, adab murid kepada guru itu wa yaqumu lahu idza qama. Berdiri. Ya, berdiri kamu apabila guru itu berdiri. Ya, jadi kalau guru berdiri, kita berdiri. Ya, begitu sebaliknya, guru duduk, kita duduk. Ya, jadi sebagai bentuk penghormatan kepada guru. Kalau guru berdiri, kita harus berdiri. Dan ini pun kalau nanti guru meminta bantuan mendadak pada saat itu, kita udah siap sedia gitu. Kita udah siap sedia. Kalau guru datang gitu kan, kalau di sini udah diamalkan tuh masih Pulan ya. Diamalkan, motornya diambil, kemudian bukan diambil dijual, bukan. Ya artinya diparkirkan, kemudian kitabnya dan seterusnya ya. Itu Sulaim juga udah mengamalkan. Itu insya Allah ada keberkahan, saudara. Maka saya juga ini termasuk orang yang selalu membawa kitab kiai, saudara. Mana kiai berdakwah itu, saya bawa kitabnya itu. Ya, saya bawa kitab. Makanya ada keberkahannya, saudara. Nah, gitu. Jadi jangan juga sombong, saudara. Ya dalam hal ini. Nah, jadi lagi-lagi, saudara, bahwa ketika guru berdiri, kita berdiri. Ini menunjukkan adab. Guru duduk, kita juga duduk. Jangan guru duduk, kita berdiri. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Ya. Nah, ini kalau kita mau berbicara adab agar ilmu kita berkah. Ya, kecuali kalau guru yang menyuruh, ya silakan antum berdiri saja. Itu lain persoalan. Itu lain persoalan. Artinya ada seizin guru. Silakan antum berdiri saja, nggak apa-apa, aku duduk. Atau silakan antum duduk saja, saya berdiri, nggak apa-apa. Misalnya begitu. Kalau guru sudah memberikan izin begitu, itu lain persoalan, saudara. Ini kalau guru tidak memberikan sama sekali, kita ikutin aturan itu. Adab-adab itu. Jadi insya Allah akan bawa berkah ilmu kita. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat. Nah, ini penting sekali, saudara. Yang keempat itu, kata Imam Ghazali, adab murid kepada guru, wala yaqulu lahu qala fulanun khilafu ma qulta. Nah, ini satu bahasa
yang sesungguhnya kita nggak boleh membandingkan kepada guru kita terhadap guru-guru yang lain. Bertanya kepada guru kita, lalu pertanyaannya itu seolah-olah membandingkan dengan guru yang lain yang berbeda pendapat dengan guru itu. Nah, itu jangan sampai ditanyakan hal itu kurang adab, su'ul adab namanya. Jelek adab, bahkan bisa menghilangkan keberkahan ilmu. Misalnya begini, ya. Jangan kamu katakan kepada gurumu itu, ya, qala seperti perkataan fulanun khilafu ma qulta. Pak guru, Pak Kiai, kok pendapat Anda berbeda dengan pendapat guru anu? Itu jangan sampai seperti itu. Nggak boleh, saudara, secara adab. Di hadapan orang banyak mengatakan pendapat guru kok berbeda dengan pendapatnya si anu, dengan pendapatnya si guru anu, gitu. Jangan sampai begitu. Itu namanya su'ul adab, nggak boleh. Kalaupun mau nanti penasaran, berdua saja tanyakan, guru begini, kira-kira gimana menurut guru? Nah, itu lain persoalan. Ini di hadapan orang banyak mengatakan guru berbeda. Pak Kiai pendapatnya berbeda dengan guru anu, ditandingkan gitu. Itu nggak bakal berkah, saudara. Nggak bakal berkah. Nggak bakal berkah orang yang bertanya kepada guru membandingkan dengan guru yang lain. Masya Allah. Itu kan pernah saya ulas dulu ya, bagaimana seseorang bertanya kepada Sayyidina Ali yang lebih dulu bertanya kepada Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas guru pertama yang ditanyakan oleh seseorang ini tentang 3 hal pertanyaan yang paling afdol gitu ya. Hari apa yang paling terbaik, umur apa yang bulan apa yang terbaik, dan amal apa yang terbaik, begitu ya. Jawabannya secara fadilah Ibnu Abbas sudah menjelaskan, cuman kurang puas. Datang ke Sayyidina Ali ya, dan dilaporkan bahwa dia sudah bertanya kepada Ibnu Abbas, cuman jawabannya kurang akurat. Mungkin saja engkau lebih akurat, wahai Sayyidina Ali. Tapi Ali ingin tahu jawaban apa yang ditanya oleh Ibnu Abbas itu, yang dijawab oleh Ibnu Abbas. Maka anak itu, sahabat itu mengatakan, Ibnu Abbas menjawab seperti ini. Jawab Sayyidina Ali apa? Betul sekali itu Ibnu Abbas. Dia tidak merendahkan guru itu. Nah, semurid itu nggak boleh, Pak. Harusnya dia nggak boleh. Saya udah nanya sama Ibnu Abbas, wahai Ali, cuman saya kurang puas. Itu nggak boleh sebenarnya. Itu nggak boleh dilakukan. Nggak boleh dilakukan di depan guru. Itu namanya su'ul adab. Nah, begitu saudara ya. Jadi jangan sampai mengatakan sesuatu kepada guru tentang perbandingan apa yang dia dapat, satu pendapat, ya, terutama misalnya fikih. Kalau fikih kan banyak cabangnya itu ya, banyak furuknya. Sehingga kalau guru menjelaskan tentang ini, kemudian dia tidak sesuai dengan guru yang ini, maka diadu guru ini. Ya, itu nggak boleh. Itu namanya su'ul adab. Nggak boleh seperti itu, saudara ya. Ini menjadi catatan buat antum pada ya. Itu yang keberapa? Yang keempat. Sekarang yang kelima. Adab murid kepada guru itu, kata Imam Ghazali, agar ilmumu berkah, wala yas'al jalisuhu fi majlisi. Ini penting sekali, saudara. Jangan kamu bertanya-tanya pada teman dudukmu ketika guru ada di majlis. Artinya guru sedang menerangkan materi ilmu, saat itu kau ngobrol dengan teman dudukmu. Itu nggak boleh, saudara. Sekalipun obrolan itu obrolan tentang ilmu, nggak boleh. Kamu harus fokus matamu, telingamu, hatimu, mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurumu kalau kamu ingin berkah. Kira-kira antum pernah nggak ngeliat orang gitu di satu majlis pada ngobrol, gurunya ngomong materi, dia ngobrol. Ada nggak yang begitu? Siapa itu? Lagi-lagi jangan sih. Kalau kita nggak boleh, kita tahu. Udah, nanti kalau saya nanya sama kawan saya, ntar saja. Fokus aja dulu. Fokus dengarkan ilmu dari guru yang disampaikan. Ya, guru menyampaikan ilmu, fokus saja. Jadi jangan sampai kita bertanya pada teman duduk kita. Apalagi sampai ngobrol sana-sini dan seterusnya. Sehingga dia tidak mendengarkan apa yang disampaikan materi oleh gurunya itu. Ilmu-ilmu penting gitu ya. Nah, ini juga adab, saudara ya. Jadi adab kepada guru, jangan bertanya kepada teman dudukmu ketika guru berada di majelis sedang menyampaikan materi ilmu. Gitu. Kalau antum sudah praktekin, insya Allah berkah, saudara. Ilmu antum berkah. Apa yang kau dapat dari guru-gurumu, itu akan membawakan keberkahan di dalam ilmu. Maka seringkali kita mendengar begini, saudara ya. Kenapa ya, saya kalau dikasih amalan sama guru sudah seminggu, 2 minggu, bahkan sudah sebulan, 2 bulan, udah dihafal padahal, tapi belum juga hafal. Itu tandanya nggak berkah, saudara.
Tapi kalau antum punya keberkahan, jangan pakai sehari 2 hari, 1 jam Anda hafal itu. Itu namanya berkah ilmu. Gitu. Antum nggak ngerasain nggak? Ketika dikasih amalan berminggu-minggu nggak hafal. Pernah nggak? Pernah, nggak berkah itu teh namanya. Atau antum nggak baca itu. Atau sudah dibaca nggak hafal-hafal gitu. Memang nggak ada kemauan, saudara. Nah ini penting sekali ya, penting. Nah jadi supaya berkah, jangan pernah kita bertanya kepada teman duduk kita di saat guru sedang menjelaskan materi ilmu kepada kita. Itu yang keberapa? Yang kelima. Kemudian yang keenam. Yang keenam, adab murid kepada guru, wala yabtasimmu 'inda makhatibatihi. Wala yabtasimmu, dan janganlah mengobarkan senyum atau canda ketika berbicara dengan guru. Maksudnya di situ apa, saudara? Di situ ada seolah-olah mengejek gitu. Kalau kita ngobrol, kita nanya, berbicara tapi bercanda gitu. Bercanda, kita ngelempar senyum kayak ada yang aneh pada guru. Sehingga ada ketersinggungan di hati guru gitu. Seolah-olah kenapa murid saya ini senyumin saya ketika bertanya ketika itu, lalu dia juga seolah-olah agak sedikit lucu di saya. Itu nggak boleh, saudara. Itu su'ul adab. Nggak boleh. Senyum itu kan ibadah. Ya, senyum itu ibadah. Cuman ada tempatnya. Bukan berarti ketika kita bertanya senyum sama guru, kemudian kayak ada sesuatu yang geli gitu. Ada sesuatu yang lucu pada guru kita. Nggak boleh seperti itu, saudara. Nggak boleh. Nah, itu akan menjadi su'ul adab. Ya, su'ul adab. Ilmu kita nggak bakal berkah kalau begitu. Bertanya serius, ada waktunya. Ketika guru mengajak canda, itu lain persoalan. Lagi-lagi saya katakan, ketika guru mengajak bercanda, itu lain persoalan, saudara ya. Lain persoalan. Lain persoalan. Ini guru nggak ngajak bercanda, serius. Tapi dia bertanya dengan mengubarkan canda dan senyum kepada guru. Tanda kutip, senyumnya bukan senyum ibadah, tapi senyum mengejek, misalnya begitu. Ada sesuatu yang aneh gitu, itu nggak boleh. Nah, itu namanya su'ul adab. Nggak boleh begitu ya. Bisa dipahami itu? Bisa ya. Baik. Itu yang keberapa? Yang keenam. Yang ketujuh, saudara. Wala yashiru alaihi bi khilafi ra'yihi. Nah, ini juga penting, saudara. Adab berikutnya kepada guru, murid kepada guru itu tidak menunjukkan terang-terangan ketika berbeda pendapat dengan guru gitu. Kalau kita berbeda pendapat dengan guru, terlebih soal fikih misalnya, tidak menunjukkan terang-terangan gitu di depan orang banyak, di depan guru itu. Apalagi sampai guru di debat gitu. Itu su'ul adab itu, saudara. Itu su'ul adab. Bukan berarti guru tuh nggak boleh di debat, bukan, silakan. Maka kalau saya mengajar mahasiswa itu, ya banyak berdebat, silakan. Nama mahasiswa kita lagi didik supaya dia bisa berbicara gitu. Tapi ini lagi-lagi masalah adab, ya masalah adab. Jadi kalau kita berbeda pendapat kepada guru, itu jangan tunjukkan terang-terangan di depan murid-murid yang lain, juga di depan guru itu sendiri. Itu nggak boleh, saudara. Itu namanya nggak ada ketawaduan terhadap guru yang mengajarkan ilmu. Gitu. Apalagi kalau guru itu seolah-olah jadi beban kehidupan dia. Itu naudzubillah, nggak boleh, saudara. Nggak bakal berkah kalau guru sudah dianggap beban kehidupan dia. Gitu. Maaf, misalnya nih guru Fulan datang mulu nih, ya nanti bisa habis nih. Makanan kita bisa habis nih, uang kita, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu nggak bakal berkah, saudara. Padahal, guru itu tak ada niat untuk mencari sesuatu di balik apa yang disampaikan. Dia karena Allah. Yang penting antum tuh semua pada jujur berbicara, itu yang penting. Minta fatwa dan nasihat. Jangan guru dijadikan beban dalam hal ini. Paham gak kira-kira? Ini kalau guru ini begini datang nih bisa, waduh, makanan bisa habis nih, ini bisa hilang nih, waduh, ya Allah. Yang begitu nggak bakal berkah, nggak bakal berkah. Bayangkan, saudara, Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyebutkan dalam satu qaulnya, andai kata ada seseorang yang mengajarkan satu huruf tentang ilmu kepadaku, kata Imam Ali, maka aku siap menjadi budaknya. Artinya diperintah apa saja siap. Karena apa? Karena satu huruf dari ilmu itu mahal yang tidak pernah bisa diukur oleh apapun. Masya Allah. Itulah keberkahan ilmu, saudara. Kalau kita kadang-kadang, ya Allah, ya Rabb. Itulah piciknya kita kepada orang-orang alim. Nggak pernah kita mintakan fatwa nasihat yang bagus dari mereka. Padahal mereka orang-orang yang telah diberikan amanah keilmuan oleh Allah. Yang itu yang kita harus
hormati gitu. Nah, ini sekali lagi saya katakan saudara, supaya antum paham. Ya, biar antum bergerak di mana-mana itu paham. Yakinlah ilmu itu akan bawa berkah kalau kita bisa mewujudkan adab-adab yang disampaikan oleh Imamul Ghazali ini. Subhanallah, ini luar biasa saudara kalau kita pahami ya. Jangan takut kehabisan energi ketika guru itu hadir. Ya, jangan takut kehabisan ini, kehabisan itu dan sebagainya. Nanti takut begini, takut begini. Na'udzubillah. Ya, guru itu justru memberikan keberkahan. Ketika dia mau melakukannya dan dia mau mengikuti adab-adabnya, ada berkah yang dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu saudara. Jadi sekecil apapun kita nggak boleh guru itu tahu dalam tanda kutip ya, apalagi sampai hal-hal yang sangat krusial di dalam satu keinginan dan seterusnya. Kalaupun tahu, itu hanya minta fatwa saja sama guru, minta nasihat yang baik bagaimana, itu yang bagus saudara ya. Nah, baik. Yang keberapa? Ya, sekarang yang ke-8. Yang ke-8, wala ya'khudhu bisawbihi idza qama. Dan janganlah kamu menarik pakaian gurumu ketika guru itu sedang berdiri. Kalau guru berdiri jangan ditarik pakaiannya. Kalau dia mau berdiri, katakan posisi guru kita itu udah lemah. Ya katakan udah sepuh gitu misalnya, bantu dia. Jangan tarik pakaiannya atau sorbannya. Atau lebih lagi yang jahat begini. Ini pakai sorban guru ditarik begini. Na'udzubillah. Ya ente itu kagak ada adab sama sekali saudara. Ya, angkat dia baik-baik gitu. Kalau dia udah sepuh, lain halnya kalau guru yang masih gagah gitu ya. Jadi jangan menarik pakaian dia. Karena itu akan menjadikan su'ul adab pada guru itu ya. Ya, begitu saudara ya. Itu yang ke-8. Kemudian yang ke-9. Wala yastabhimuhu an mas'alatin bi tariqihi hatta yablughu ila manzilih. Wala yastabhimuhu an mas'alatin fi tariqihi. Janganlah kamu menanyakan sesuatu masalah kepada gurumu ya pitorikihi ketika kamu sedang berada di jalan. Arti gurumu sedang berada di jalan. Ketika gurumu sedang berada di jalan, jangan bertanya satu masalah kepada gurumu. Hatta yablughu ila manzilih. Hingga gurumu itu benar-benar pulang ke rumahnya. Sampai ke rumahnya. Gitu. Kalau guru lagi di jalan, Pak Kiai sebentar mau nanya Pak Kiai. Jangan begitu. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Pak Kiai sebentar mau nanya doang nih. Sebentar tadi terlambat saya ngaji. Itu hati-hati saudara. Itu nggak ada adab namanya. Datang ke rumahnya sampai beliau ke rumahnya, kau tanyakan dia. Begitu. Nah, coba lihat Abu Bakar dengan Rasulullah. Abu Bakar menunjukkan adab karena Abu Bakar menganggap Rasulullah seorang nabi juga seorang gurunya. Masya Allah. Sampai berada di Gua Hira, beliau tercapit kalajengking, digigit kalajengking. Beliau tidak pernah mau mengganggu tidur gurunya, tidur nabinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar dia tahan sakit itu tak masalah. Yang penting Rasulullah tidak terganggu tidurnya. Masya Allah. Adab yang luar biasa. Abu Bakar padahal umurnya jauh lebih tua dari Rasulullah. Tapi dia mengaku Rasul sebagai nabi dan sebagai guru mulianya. Tetap menghormati. Nah ini yang saya kira menjadi catatan buat kita, menjadi pelajaran. Saudara. Nah begitu juga apa tadi itu ya. Jadi guru itu biasanya memberikan kesempatan kepada murid-muridnya akan pahala-pahala terbesar lewat adab ini. Lewat adab. Saya pernah contohkan gini ya. Saudara, antara Abu Bakar dan Umar Ibnu Khattab, ini dua sahabat Nabi yang luar biasa. Ya, Abu Bakar sebagai sahabat Nabi yang cepuh, orang tua yang bijak. Umar sahabat Nabi yang gagah berani. Dua sahabat ini pernah terjadi pertikaian, saudara. Pertikaian, katakan khilaf dalam silang pendapat begitu. Nah sehingga Abu Bakar dan Umar ini bukan marah, lagi-lagi bukan marah. Karena bersilang pendapat sehingga terbawa di dalam kehidupan. Dalam beberapa hari saja. Saudara. Ini kalau bertemu Abu Bakar tidak tegur sapa dengan Umar, Umar pun begitu. Ya Umar pun begitu saudara. Nah, Abu Bakar dalam hal ini sebagai sahabat tertua dan guru daripada Umar. Ya, Umar sebagai murid dalam hal ini sahabat kecil, saghir, ya kabirnya Abu Bakar. Akhirnya Umar tuh bingung. Kok Abu Bakar bersilang pendapat dengan saya sampai sebegitunya ya.
nggak pernah nanya sama saya, bahkan saya jadi malu gitu. Apa yang terjadi, saudara? Umar tanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, Abu Bakar begini, berbeda pendapat dengan saya, kok jadi terbawanya lewat lingkungan gitu. Beliau tidak pernah tegur dengan saya dan seterusnya. Saya jadi malu sendiri, Rasul. Dipanggil Abu Bakar oleh Rasulullah. Apakah itu yang dimaksud Umar, wahai Abu Bakar? Kamu tidak tegur saya? Abu Bakar tersenyum. Padahal kedua-duanya hatinya tidak ada dendam, tidak ada marah, saudara. Abu Bakar tersenyum ketika dipanggil Rasulullah. Apakah Umar mengadu dengan engkau ya Rasulullah? Iya. Kata Abu Bakar, betul sekali ya Rasul. Aku ketika terjadi silang pendapat, aku kubawa ke lingkungan, bukan kubawa ke lingkungan lalu aku marah, Rasul, tidak. Tapi apa? Aku memberikan kesempatan peluang emas kepada yang lebih kecil agar dia mendahulukan uluk salam dan bertanya kepadaku yang lebih besar. Kalau aku bertanya bisa saja, tapi aku memberikan peluang kepada Umar. Ketika disampaikan itu kepada Umar, Umar baru merasa bahagia dan selama ini menjadi pelajaran ilmu yang berharga dari Abu Bakar. Ternyata itulah yang kecil harus lebih dulu mengulup salam. Padahal Abu Bakar tahu memberikan kesempatan gitu. Kita jangan pernah merasa diri kita sudahlah itu begini sehingga terjadi keributan. Naudzubillah, begitu ya. Nah, ini artinya apa? Adab-adab yang ditumpahkan oleh sahabat-sahabat Nabi sungguh luar biasa, saudara ya. Itu yang ke-9 ya. Kemudian yang ke-10. Yang ke-10, wala yaktsiru alaih inda milalih. Jangan banyak mengajukan pertanyaan saat guru sedang lelah. Jadi kalau guru udah capek, udah lelah gitu ya, jangan banyak ngadu pertanyaan gitu. Jadi jangan banyak mengajukan pertanyaan ketika kau lihat mata gurumu sedang lelah, letih gitu ya. Jangan terus ditanya. Ya. Itu adab juga. Kamu tahu saatnya guru sedang ceria, kamu tahu saatnya guru sedang lelah. Kamu tahu itu, maka lakukan sesuatu di situ. Nah, itu perintah, saudara. Adab-adab. Bahkan lagi yang terpenting apa? Yang terpenting lagi, saudara, yang sering terjadi kita ini maaf sekali. Kalau kita pengen dapat keberkahan ilmu, ini saya kutip, kalau tadi dari Imam Ghazali, ini dari tokoh ulama besar kita, ya, tokoh Ormas NU, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, rahimahullahu anhu. Ya, beliau sebagai pendiri NU pernah menyebutkan juga tentang adab-adab. Salah satunya aja saya ambil. Salah satunya, ya, beliau menyebutkan tentang adab kepada guru itu, ya, jangan pernah kau memanggil gurumu dengan sebutan seperti kawan. Itu akan su'ul adab pada dirimu. Jadi seperti kawan, kata beliau. Jangan. Contohnya, kalau kita mau memanggil guru gitu ya, ya, maaf Pak Kiai, maaf Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz bagaimana, menurut Pak Kiai bagaimana, itu yang bagus. Tapi kalau antum sudah mengatakan, menurut kamu bagaimana Pak Kiai, menurut antum, nah sekarang antum, menurut antum bagaimana Pak Kiai, itu nggak bagus, sul adab itu. Menggunakan kalimat-kalimat anak ente atau anak antum, itu sul adab, saudara, nggak boleh. Sering saya temukan begitu, murid-murid saya. Tapi saya senyum-senyum aja. Antum bagaimana Kiai? Antum nyebutnya. Bener gak omongan dia? Omongannya bener, tapi adabnya kurang bener. Sama guru nyebut. Apalagi sampai bilang begini, ente mau kemana Kiai? Masya Allah. Itu kurang adab. Yang bagus, Pak Kiai mau kemana? Pak Ustadz mau kemana? Itu yang bagus. Manggil nama, jangan panggil ininya, panggil julukan kehormatannya. Ya, dari mana Pak Kiai? Jangan bilang dari mana antum? Masya Allah. Nggak ada adab itu, nggak berkah. Kira-kira ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Ada. Itu karena Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengatakan, kalau murid sudah seperti itu, maka nggak bakal berkah ilmu. Nggak bakal berkah. Jadi panggil dia sebutan kehormatannya. Iya Pak Kiai, maafkan saya Pak Kiai, kalau saya keliru, saya hilap begitu. Ya, jangan sampai kita nyebut kamu atau anta, antum, itu nggak boleh. Sekalipun itu benar, tapi secara adab tidak boleh. Ya, secara adab. Assalamualaikum Pak Kiai. Ya. Waalaikumsalam. Antum di mana nih Pak Kiai? Saya ada di rumah. Ana mau ke rumah ente Kiai. Masya Allah. Ya Allah. Ada nggak yang begitu murid? Ada. Siapa? Lo pada begitu. Saudara dirahmati Allah.
Ana mau ke rumah antum, ana, ya, walaupun benar gitu, mau ke rumah antum. Ya kalau bahasa ana masih ditolerir ya. Tapi kalau bahasa antum ke kiainya itu yang sebenarnya usul adab itu, walaupun benar secara bahasa Arab ya kan. Ya, tetapi harus pakai gunakan bahasa-bahasa yang menarik gitu, yang ada adab di situ. Ya, saya mau ke rumah Pak Kiai gitu. Apakah Pak Kiai ada di rumah? Oh ada, ya tafadhol kata Pak Kiai. Datanglah dia ke rumah gitu. Ya ngomongnya begitu, jangan sampai ada anak ente. Itu nggak akan pernah ada adab. Lain halnya dengan teman, lain. Nah itu juga termasuk salah satu adab ya. Maka itu saudara, 10 adab yang disebutkan Imam Ghazali ini akan memberikan pengaruh manakala kita mampu mengamalkannya. Dan insya Allah ilmu-ilmu yang kita cari kepada guru-guru kita akan bawa berkah manakala adab ini kita lakukan. Insya Allah.